akhirnya saya secara pribadi tuh iya ya, memang sangat penting untuk sebuah islah dalam setiap permasalahan, baik permasalahan kecil maupun permasalahan besar. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita siapkan dalam diri kita untuk melakukan islah atau perbaikan? Jangan sampai setelah kita melakukan hal itu, besok kita ulangin lagi. Nggak kapok ya. Nah, agen islah dalam masyarakat ini, yaitu kita penganut wasatiyat Islam ini, pertama dituntut untuk punya kemampuan untuk membaca ya, realitas kehidupan bersama ini dan kritis. Ya, kritis bahwa ada kerusakan, bahwa ada keburukan, bahwa ada permasalahan. Islah ini nggak mungkin dilakukan tanpa dasar itu. Kalau sudah baik-baik saja, ya buat apa islah? Gitu. Nah, jadi harus ada kemampuan untuk mengamati, oh ada masalah dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, kebangsaan kita. Oh ada masalah dalam kehidupan ini yang perlu diperbaiki. Maka muncullah islah. Islah ini harus tampil dari orang-orang minal muslihin tadi itu, orang-orang yang berbuat kesalehan, ya mungkin nggak bisa sendiri lagi, harus secara kolektif. Maka musyawarah dulu di antara mereka, syuro tadi itu. Apa yang harus kita lakukan? Maka mulailah islah itu, orientasinya perbaikan, orientasinya kemaslahatan. Tidak ada islah kecuali untuk kemaslahatan. Tapi banyak perspektif dari masalah kebaikan dan kemaslahatan itu. Ya, perspektif itu harus fokuskan, dikerucutkan pada tujuan kita bersama. Kalau kita dalam hidup berbangsa bernegara kan ada tujuan bersama, sudah jelas dasar-dasar pendirian bangsa negara ini. Ya kita menuju ke sana. Kalau ditarik ke agama dalam sebuah komunitas keagamaan, jamaah, umat, tujuan kita adalah menegakkan, mewujudkan cita-cita agama itu. Apa cita-cita Islam? Ya, kemaslahatan juga kan. Maka pesan dari Islam sebagai kriteria dan aspek wasatiyat Islam, ciri dari umatan wasata ini adalah jangan biarkan al-fasad, kerusakan itu ada di sekitar kita. Sebab kalau kita abai, cuek, permisif, pernah kita bahas juga masa bodoh ya, ignore, tidak peduli sama sekali, maka kerusakan akan terjadi demi kerusakan yang menumpuk, itu kehancuran. Nah, islah ini posisinya penting sekali ya, untuk mengatasi segala kerusakan, kekurangan, keburukan yang ada dalam kehidupan apapun, termasuk diri sendiri. Nah, jangan dikira islah itu enggak bisa diterapkan pada diri sendiri. Dalam diri sendiri kita ada kerusakan, ada keburukan. Jadi islah terhadap diri kita sendiri. Kalau kita terapkan untuk ke generasi muda kita, ke generasi penerus kita gimana, Bang? Ya, sebelum menerapkan orang lain, diri sendiri dulu. Kita akan diri sendiri dulu. Ya, bagi pendidik, orang tua, para guru memang menanamkan jiwa ini, ya, jiwa islah ini. Tapi ya bagi yang bekerja di fungsi-fungsi mengajak orang lain itu harus dari diri sendiri dulu. Ya. Nah, dalam diri sendiri menjadi minal muslihin terhadap diri sendiri, kita evaluasi keburukan apa, kerusakan apa, dan pribadi-pribadi lain melakukan minal muslihin. Berkumpullah minal muslihin ini, bersepakat untuk islah, karena indahnya kebersamaan untuk kemaslahatan gitu. Jadi islah yang dimaksud dalam wasatiyat Islam sebagai kriteria penting juga ya, itu dalam rangka kemaslahatan bersama itu. Bagaimana ketika sudah melakukan islah, tapi hal-hal keburukan itu masih terjadi? Baik dari individu maupun dari yang cukupnya lebih luas lagi gitu. Apa yang harus disiapkan mental kita tuh harus mempersiapkan apa untuk melakukan islah? Keburukan, kerusakan kan niscaya ada.
karena berbuat kerusakan itu minal mufsidin, ya, berbuat kerusakan itu inherent, melekat dengan diri manusia. Ketika manusia pertama mau diciptakan, Allah berkata pada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan, menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Artinya? Apakah engkau akan menciptakan orang yang berbuat kerusakan dan cenderung menumpahkan darah? Itu kata malaikat. Sepertinya agak Kemudian sulit ya. Allah kemudian menyimpul, aku lebih tahu daripada yang. Nah, maksudnya kerusakan, keburukan adalah sesuatu yang sangat mungkin wajar terjadi. Dan maka fungsi dari minal muslihin, muslih yang melakukan islah ini lebih berat. Maka pertama perlu secara kolektif, ya. Dan ketika masih juga belum berhasil, ternyata kerusakan, keburukan masih merajalela, orang muslihun itu mengevaluasi. Evaluasi itu adalah islah itu sendiri. Artinya melakukan islah terhadap diri sendiri. Jangan-jangan cara saya mengatasi keburukan, kerusakan ini salah. Ada kesalahan metodologis, kesalahan prosedural, ya. Maka dia mengevaluasi, melakukan introspeksi, dia melakukan perbaikan terhadap metodologi, pendekatan, cara yang dia tempuh dalam melakukan islah. Itu bagian dari islah. Kira-kira ini islah metodologis. Yes. Jadi ada islah yang bersifat konflik, ada islah terhadap kerusakan untuk perbaikan, ada islah pada tingkat tadi metodologi, strategi yang kita tempuh, ya, sehingga tujuan islah itu sendiri tidak tercapai. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba.